Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, dalam kesempatan ini mari kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan siap dalam kita. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita banyak kebaikan hidup yang lebih indah lagi tentunya. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam. Dan besok di hari kiamat kita semuanya insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang berbahagia dalam kesempatan kuliah ini. Saya akan menyampaikan kuliah dalam dunia virtual. Nanti adik-adik silakan absen di grup WA ini. Lalu kemudian kita sharing ide, tukar pengalaman, dan silahkan bertanya atau memberikan tambahan-tambahan maupun saran-saran masukannya, sehingga kuliah kita menjadi lebih dinamis dan lebih efektif juga. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang pandangan-pandangan Max Weber mengenai agama ini, yang menjadi kerangka teori kita untuk memahami agama sebagai institusi, yang juga secara sosiologis ketika agama terinstitusi itu terjadi tarik-menarik antara yang sakral dengan yang profan di dalam dunia sosial kita, yang kemudian menghasilkan pikiran teoritis dari Max Weber di dalam bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism itu ya. Jadi kalau kita baca bukunya Max Weber mengenai The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism ini, kita bisa mengetahui bahwa di dalam dunia sosial ini agama bisa menjadi spirit ya bagi individu yang mempercayai dari doktrin-doktrin agama ini, yang kemudian membentuk tindakan sosialnya yang pada akhirnya akan berakibat munculnya kapitalisme itu ya. Kalau kita tarik secara reduksionis bahwa agama ini bisa menjadi motif dari tindakan seseorang di dalam mencapai tujuan-tujuan sosialnya gitu ya. Atau dalam bahasa sekulernya, agama bisa menjadi etos dari sebuah pembangunan gitu ya, etos dari masyarakat gitu. Kalau dari punya Max Weber ini kita bisa mengetahui dari karya dia ini bahwa dalam tradisi Protestan dari yang dipeluk agama Max Weber ini, kita bisa mengetahui bahwa ajaran Protestan atau Protestan ini bisa melahirkan atau berdampak bagi kapitalisme itu ya. Jadi buku The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism ini kita bisa mengetahui bahwa ajaran agama, terutama ajaran gereja Protestan mengenai keselamatan ini, yaitu keselamatan kepada Tuhan, kepada Yesus ini, hanya bisa dicapai tidak hanya lewat kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai Sang Juru Selamat itu, tetapi kita bisa mengamalkan atau mengikuti dari perilaku Yesus dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat orang-orang Protestan ini menjadi orang-orang yang terpilih memperoleh keselamatan itu. Jadi kalau ajaran Calvin, interpretasi dari gereja Protestan ini, gereja Calvin ini, bahwa orang yang memperoleh keselamatan itu tidak hanya orang yang percaya saja kepada Yesus, tetapi juga orang yang mengikuti ajaran Yesus ini, yang kemudian akan memperoleh keselamatan dan mendapatkan kerajaan surga itu ya. Ada dua ciri dari ajaran Yesus ini ketika orang ingin mendapatkan keselamatannya, yaitu
hidup asketis dan kerja keras ya. Jadi orang yang hidup asketis seperti hidupnya Yesus misalnya itu ya, atau hidupnya Yesus ini hidup asketis, hidup yang sederhana, menjauhi kesenangan dunia, menjauhi kemewahan dunia ini ya, menjauhi hidup foya-foya, hidup asketis, wirai atau zuhud dalam bahasa Islam ini salah satu ciri dari doktrin yang melahirkan etika Protestan ini ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa hidup sederhana ini merupakan tuntunan dari ajaran kekristenan yang melahirkan etika di dalam kehidupan sosial individu-individu dari orang yang beragama, itu hidup asketis. Yang kedua adalah hidup kerja keras atau seperti Yesus itu yang selalu berkarya untuk keselamatan orang lain. Kalau dalam bahasa sosiologinya adalah selalu bekerja keras, menolong sesama, berkarya untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Ini yang orang yang akan memperoleh keselamatan. Selain tentu saja hidup asketis ini. Jadi ada yang berbahagia kalau kita bisa mengikuti dalam individu-individu di masyarakat ini bisa mengikuti ajaran Yesus ini, hidup asketis dan kerja keras ini, maka akan memperoleh keselamatan dan membentuk tindakan sosial dari kita yang dipengaruhi oleh ajaran agama. Lalu kemudian berdampak bagi lahirnya kapitalisme, begitu ya. Jadi agama ini ternyata punya sisi-sisi positif, menjadi motif sosial seseorang di dalam melakukan tindakan sosialnya. Jadi ada korelasi yang positif antara motif sosial individu dengan tindakan sosialnya atau perilaku sosialnya. Jadi setiap tindakan sosial seseorang ini, individu ini di masyarakatnya justru dipengaruhi oleh ajaran agama, oleh doktrin-doktrin atau etika dari ajaran agama, gitu ya. Jadi agama sangat berpengaruh untuk mendorong tindakan sosial seseorang. Itu secara teoritis ini pandangan membantu kita kenapa agama begitu penting di dalam kehidupan masyarakat, karena dia menjadi faktor pendorong, menjadi motivator utama dalam perilaku sosial di masyarakat itu ya. Jadi kita misalnya mau menolong orang itu karena motivasi ajaran agama, itu kalau kita pakai teorinya Weber. Lalu kalau kita mau pergi ke tempat ibadah itu karena motivasi agama, atau kita menuntut ilmu itu karena motivasi agama. Dari doktrin-doktrin di gereja Protestan ini yang melahirkan tindakan sosial ini, kemudian kalau Weber bilang ternyata punya efek menghasilkan kapitalisme. Jadi dalam gereja Protestan, individu-individu yang selalu hidup asketis, hidup hemat, ya, selalu hidup prihatin, menjauhi kesenangan dunia ini, disertai dengan kerja keras yang terus menerus, itu akhirnya berakibat terjadinya akumulasi modal. Jadi orang yang bekerja keras tetapi hidupnya hemat, sudah tentu dia akan memiliki modal yang banyak, uangnya utuh, tidak dipakai untuk apa-apa, sehingga di dalam dunia Protestan ini melahirkan apa yang disebut dengan kapitalisme, itu penumpukan modal yang sangat besar, sehingga terjadi modal yang banyak itu melahirkan revolusi industri di Eropa sana, karena justru modal yang banyak itu lahir dari dunia gereja Protestan, gitu ya, hingga kapital, modal, kapitalisme dari kata modal, itu uang yang banyak terkumpul, itu akibat dari doktrin agama ini yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu berefek pada kapitalisme. Jadi kapitalisme itu efek dari ajaran agama, sehingga terjadi revolusi industri di Eropa dan melahirkan pertumbuhan kapitalisme itu sendiri. Meskipun pada dasarnya
pada perkembangan kapitalisme selanjutnya di Eropa ini, kita mengetahui bahwa kapitalisme akhirnya meninggalkan ajaran agama ini, terutama hidup asketis ini, menggantinya dengan hidup konsumtif ini. Jadi kapitalisme semakin sekuler gitu ya. Tetapi dari teori ini kita bisa mengetahui bahwa kita bisa menarik kesimpulan bahwa tindakan sosial individu di masyarakat itu ditentukan oleh ajaran agama, oleh etika, oleh doktrin-doktrin, nilai-nilai agama, yang kemudian agama menjadi subjek dari individu untuk mengekspresikan tindakan sosialnya itu. Saya kira itu saja ya penjelasan saya. Nanti bisa lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.